Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, di waktu ini saya akan berbicara tentang pijakan yang tepat. Karena menurut saya bukan soal kita berdiri dengan satu kaki atau dua kaki. Tetapi persoalannya adalah kita berdiri di mana? Pijakan kita itu apa? Itu jauh lebih penting. Seseorang dapat berdiri tegak dan seimbang apabila pijakannya juga tepat. Bisa bilang amin. Hal yang berikut yang mesti kita tahu di awal khotbah ini adalah untuk kuat berdiri kita harus berdiri dengan dua kaki. Dua kaki, kita berdiri dengan dua kaki jauh lebih kuat dibandingkan dengan berdiri satu kaki. Setuju? Oke, selanjutnya bukan pada dua perahu atau dua pijakan yang berbeda. Saudara bisa bayangkan kalau kita di perahu di laut, kita berdiri di satu kaki kiri di satu perahu, kaki satu kanan di satu perahu lagi. Apa yang akan terjadi bila satunya jalan? Saudara diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus berdiri dengan satu kaki kalau memang harus demikian. Tapi pada pijakan yang tepat akan jauh lebih pasti dibandingkan kita berdiri dengan dua kaki pada pijakan yang rapuh. Mari kita akan lihat dulu video satu ini sebelum saya lanjutkan khotbah saya. Betul ya, ada nyali juga kalau yang dinaikin juga lari kiri kanan ujung-ujung orang sana bilang lantai juga jadinya. Oke, pertanyaan saya adalah apa yang menjadi pijakan kita? Materi kah? Hikmat kah? Pastor Leo sudah bicara kemarin, ada hikmat dari dunia ini, hikmat manusia. Ada juga hikmat dari setan, tapi ada hikmat dari Allah. Banyak orang Kristen masih terlilit dengan tiga hikmat ini berjalan sekaligus. Coba saudara renungkan ini kalimat saya barusan. Ada banyak orang Kristen dalam hikmatnya ketiga-tiganya ini masih gabung. Semoga itu bukan jemaat di sini. Bilang amin. Apa yang menjadi pijakan kita? Kekayaankah? Bukan. Pengetahuankah? Bukan. Kekuatankah? Bukan. Hubungankah? Juga bukan. Ibrani menubuatkan bahwa pada akhirnya semua yang nanti tergoncangkan akan digoncangkan. Sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Jadi berarti kalau hubungan kita dengan Tuhan, nah itu hubungan yang sesungguhnya. Dan biar itu menjadi pijakan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya punya pernyataan ini bahwa shifting, pergeseran atau penyelarasan akan tetap terjadi dalam proses perjalanan iman kita. Sampai penyelarasan dan pemulihan segala sesuatu terjadi. Mengapa demikian? Karena kita sudah anak Tuhan, Pak. Kenapa mesti terus ada pergeseran? Kenapa mesti terus ada penyelarasan? Dengar baik. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, resmi kita menjadi anak Tuhan. Status kita menjadi berubah, menjadi berbeda, bukan anak setan lagi. Kita bukan musuh Tuhan, tapi musuh setan sekarang. Kalau dulu anak setan musuh Tuhan mungkin, sekarang jadi terbalik. Itu baru status. Tapi kemudian sudut pandang kita, paradigma kita, kebiasaan kita dan seterusnya, itu enggak keluar dari baptisan tiba-tiba berubah Bapak Ibu. Makanya menurut saya bahwa penyelarasan shifting itu harus terjadi dari hari ke sehari. Sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi shifting ini bukan hanya tahun ini saja Bapak Ibu.
tapi akan terus berjalan. Tahun depan mungkin musim kita sudah berbeda, tapi penyelarasan sistem ini, shifting ini akan terus terjadi dalam hidup kita. Saudara ngerti arti lagu ini yang ada ayatnya di Mazmur 119? Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Lagu ini ada di hati bukan supaya tambah perbenaran ayat di hati, di pikiran kita. Bukan. Tapi kemudian gak mungkin kita lakukan firman kalau firman itu kita gak tahu. Gak mungkin kita lakukan firman kalau firman itu kita gak ingat. Gak mungkin kita taati firman menjadi pelaku firman kalau kita sendiri gak tahu firman itu sendiri. Jadi artinya apa? Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan menyimpannya dalam hati. Karena menyimpan dalam hati sama dengan melakukannya. Menyimpan dalam hati sama dengan menghidupinya. Kita sepaham sampai di sini ya. Oke. Mari kita lihat. Shifting ini harus terus terjadi. Baik pribadi saudara dan saya, keluarga kita maupun gereja kita. Di keluarga kita, di gereja kita, di pribadi masing-masing kita, shifting ini harus terus terjadi. Mengapa? Karena kita sedang berproses berjalan maju untuk sampai pada kesempurnaan sama seperti Tuhan Yesus sempurna. Itu adalah masa depan saudara dan saya, masa depan terakhir saudara dan saya adalah sempurna sama seperti Yesus kita sempurna. Gereja terus berproses? Iya. Keluarga terus berproses? Iya. Saudara pernah lihat atau ngalamin dulu waktu satu keluarga ini umpama masih muda, kan banyak berantemnya tuh. Tidak berarti kalau sekarang sudah tua, udah capek berantem, bukan itu. Tapi karena mereka sudah saling mengerti, sudah saling memahami, sudah saling berhasil membentuk satu dengan yang lainnya. Apalagi di masa COVID ini. Kalau dulu kita lihat orang mesra, kita lihat dulu orang keluarga harmonis, itu karena banyak pisahnya. Pagi-pagi bangun, satu bangun pergi, satu masih tidur. Pulang satu udah tidur, satu baru datang gitu kan ya. Jadi untuk ribut itu cuma bisa seminggu sekali di hari Minggu. Mungkin habis ibadah atau hari Sabtu habis ibadah. Mau pergi makan bareng, nah di situ baku melawan tuh. Ini mau makan apa. Si suami bilang terserah lu mau pesan apa, pokoknya harus ada ikan aja, titik. Haleluya. Tapi kemudian berjalannya waktu, angkat alis aja udah ngerti itu maksudnya apa. Batu kecil aja udah ngerti maksudnya apa. Tapi kalau air mata meleleh itu bisa saja kepedesan. Saya ingin baca ayatnya. Mazmur Yesaya 30 ayat 15 dan ayat 16. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu, kata Tuhan, akan lari dan lenyap. Bukan kuat larinya, bukan cepat perginya, tapi akan lenyap justru. Berarti lari kepada kelenyapan dong ya. Ya kira-kira gitulah. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda dengan tangkas. Maksudnya apa? Larinya cepat, larinya kencang, cepat berlalu. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Di atas kekuatan kita masih ada kekuatan lainnya. Di atas kepintaran kita masih ada kepintaran lainnya. Di atas pencapaian kita masih ada pencapaian lainnya. Tetapi kalau kemudian kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan. Kalau bersama dengan Tuhan di saat jalan buntu ada hikmat dari Tuhan. Bila bersama dengan Tuhan di saat ada jalan buntu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya.
Tapi celaka kalau kita semua berjuang serba sendiri. Maka nubuatan Yeremia akan tergenapi bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi terberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dari ayat ini saudara, kalau saya ngomong satu kata, Tuhan itu menanti orang Israel bertobat. Bertobat dari apa? Bisa dari kejahatan, tapi bisa juga bertobat dari merasa yakin, merasa bisa bahwa tanpa Tuhan semuanya oke. Dan ini bahayanya. Tuhan tunggu, Tuhan menanti. Berarti paradigma orang Israel dan paradigma Tuhan berbeda dong. Dari ayat ini terbersit begini, kalau semuanya tenang-tenang, emang kita butuh Tuhan dalam hal apa? Kira-kira begitu. Kalau semuanya kelihatan esoknya itu pasti kita butuh Tuhan dalam hal apa? Dia nggak tahu bisa sekonyong-konyong terjadi perubahan. Sekonyong-konyong bisa berubah. 180 derajat lagi. Kalau hanya bergeser sedikit, kita punya pengalaman masa lalu bisa dipakai. Tapi fakta kehidupan kan ada banyak kejutan-kejutan nih. Sampai orang yang hebat dalam hatinya ngomong gini, kayaknya yang kayak gini baru kali ini deh. Yang gua bingung, gua tuh bisa keder juga. Mengapa demikian? Manusia punya keterbatasan. Tuhan tunggu bertobat. Dan untuk bertobat nggak usah tunggu nanti hancur. Untuk berubah nggak usah tunggu nanti babak belur. Itu namanya anak-anak Tuhan yang tanggap terhadap firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bilang begini, dalam hidup saya apa yang mesti disesuaikan dengan firman Tuhan hari ini. Itu bijak namanya. Kalau tunggu mentok baru ingat itu khotbah yang lalu tuh tanggal 1 Januari apa ya. Itu agak ribet tuh kayak gitu. Matius 11:28. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tahu siapapun kita, setiap kita punya pikulan. Setiap kita punya pikulan, setiap kita ada bebannya. Yang membuat kita letih lesu, membuat kita penat, membuat kita berbeban berat. Ini bukan sekedar ada persoalan, tapi persoalan yang membuat saudara dan saya mengalami kesesakan. Ini bukan sekedar persoalan yang kita lihat ada jalan buntu, tetapi akibat dari persoalan demi persoalan, akhirnya kita depresi. Dari persoalan demi persoalan kita jadi nggak punya kepastian lihat hari esok masih ada harapan atau tidak. Orang-orang yang seperti ini Tuhan panggil, mari datang kepadaku karena aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan memberikanmu istirahat. Aku akan memberikan kepadamu sentosa, damai, sukacita itu. Jadi dari ayat 2 ayat ini, dari Yesaya tadi dan Yohanes ini, kita melihat bahwa mata rantainya, garis merahnya, Tuhan peduli dengan persoalan saudara dan saya. Tuhan bukan hanya peduli dengan keselamatan kita, tapi selama kita ada dalam dunia, Tuhan juga peduli dengan persoalan kita. Kejadian pasal yang ketiga ayat 6, 7, 21, saya sebut saja ayatnya, Bapak Ibu Saudara nanti catat baca di rumah, saya mau membuat cerita begini. Waktu si Hawa buka telinganya, maka kemudian dia buka pikirannya, maka kemudian dia buka hatinya kepada si ular atau iblis dalam wujud ular. Terjadilah percakapan, karena dia buka telinga, berikan waktu, dan dalam percakapan itu terbukalah pikirannya, dalam percakapan itu terbukalah hatinya. Lalu kemudian buah yang tadinya biasa dengan buah yang lain sekarang menjadi menarik dan memberikan pengertian. Mengapa demikian? Saudara lihat urutannya. Tadi yang terakhir saya bilang maka muncullah pengertian dari buah itu. Berawal dari mana? Hawa membuka
waktu, peluang untuk bercakap-cakap dengan si ular itu. Lalu kemudian terbukalah pikirannya, lalu kemudian terbukalah hatinya. Dengan demikian dia setuju dengan apa yang dikatakan iblis. Bahwa Tuhan tahu kalau mereka makan buah, mereka enggak mati, tapi mereka akan jadi sama seperti Tuhan. Justru sebaliknya daripada kata mati itunya, bukan mereka tiba-tiba berubah menjadi almarhum, tapi kemudian mereka kehilangan kemuliaan Allah. Yang terjadi setelah mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka cari kemuliaan sendiri. Kehilangan pembenaran Allah, kehilangan kemuliaan Allah, mereka cari pembenaran sendiri. Dan mulai mempersalahkan satu dengan yang lain. Itu dosa, sebabnya wujudnya seperti itu Bapak Ibu. Ayat yang ketujuh, waktu mereka sadar telanjang, mereka ambil daun pohon ara dan kemudian mereka bikin cawat, tutup ketelanjangan mereka. Tuhan datang, Tuhan cari mereka. Dalam pasal 3 Kejadian saudara lihat ada 3 pertanyaan Tuhan kepada Adam. Yang pertama Tuhan panggil Adam, Tuhan tanya, di mana kamu sekarang? Di mana engkau berada Adam? Yang kedua, setelah Adam bilang karena dia tahu Tuhan datang, dia bersembunyi karena dia telanjang. Tuhan tanya, siapa yang beritahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Pastor Leo bilang di balik kalimat ini artinya apa? Bahwa sekarang ada sumber lainnya yang membuat mereka sadar bahwa mereka telanjang. Hari-hari ini, saudara dengar berita dalam rangka apa saudara mendengarnya? Sekedar referensi saja, sekedar saudara punya pertimbangan, sekedar saudara tahu bahwa ada sesuatu di depan sehingga antisipasi harus seperti apa? Ataukah saudara lata mengikutinya karena orang lain tahu, saudara mesti tahu? Menurut saya, tidak semua berita kita harus tahu. Kalau orang bilang tahun 2023 gelap, saudara pertanyaan saya, gelap apanya? Karena kalau kita mundur sejarah perjalanan hidup masing-masing kita, setiap tahun ada gelapnya dalam hidup saudara dan saya. Tapi bila kita yang gelap bertemu dengan Tuhan yang terang, maka tidak ada kegelapan di dalam terang. Karena kegelapan hanya muncul di saat terangnya tidak ada. Bisa bilang amin. Kelemahan bisa ada di saat kekuatan tidak ada. Saya contoh ya, buka wase. Oh bilangnya dari sini, macetnya di sini. Ujungnya di mana? Oh situ. Yaudah saya matiin aja, saya jalan. Sekedar tahu aja ada macet di mana, antisipasi mau lewat mana. Kecuali jalan itu memang buta sama sekali saya nggak tahu, ya saya pakai terus sampai tiba di tempat. Seringkali yang katanya pasti juga, kemarin saya diputar-putar masuk ke lorong akhirnya buntu. Di Pluit sana. Di kampung-kampung. Dalam hati boleh juga nih barang, pagi-pagi udah bohongin saya nih. Saudara mau andalkan teknologi, bisa error punya Bapak Ibu. Mau andalkan orang kuat, gimana kalau tiba-tiba dia muntaber? Mau andalkan si om itu, si tante itu, kalau tiba-tiba dia berubah pikiran gimana? Betul apa benar? Tetapi yang terjadi di ayatnya yang ke-21 dari Kejadian tadi, pasal yang ketiga. Tuhan membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan Hawa. Apa artinya itu? Kalau tadi Hawa dan Adam ambil cawat, itu artinya ada usaha pembenaran diri sendiri. Lalu kemudian apa? Ada usaha sendiri. Lalu kemudian apa? Yang berikut itu inisiatif manusia. Tetapi ayat 21 memberitahukan saudara dan saya bahwa yang benar itu adalah pembenaran harus datang dari Tuhan. Saya ulangi, pembenaran harus datang dari Tuhan. Kalau kita tahu persis bahwa pembenaran datang dari Tuhan, maka kita bukan orang Kristen yang sibuk cari pembenaran.
Kalau dalam hal ini saudara belajar sama Pak Jokowi, dalam semua fitnahan gak ada satupun yang kemudian dia bikin konferensi baru dia akan jelasin. Dia biarin semuanya. Karena dia tahu orang-orang di balik yang fitnah itu ada banyak orang waras yang tahu mana betul, mana tidak betul. Mungkinkah itu bisa kita praktekkan dalam hidup kita? Jawabannya iya. Tidak semua hal. Pembenaran ini datang dari atas. Upayanya datang dari atas. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 21 ini memberikan saudara dan saya satu nubuat bahwa akan ada pembenaran yang sesungguhnya. Diawali dengan korban Yesus Kristus di kayu salib. Itulah yang membuat alasan saudara dan saya punya alasan melihat hari esok dengan penuh kepastian. Percaya di balik kematian ada keselamatan, itu dasarnya. Saya ingin kita baca Roma pasal yang ketiga. Ayat 23-24. Roma 3, 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dulu ya, semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari dua ayat ini ada berapa hal yang akan saya sampaikan kepada saudara. 5 hal yang hilang dan 5 hal itu harus ditemukan kembali. Yang pertama adalah apa? Hidup yang mulia. Jadi kemuliaan yang hilang itu yang pertama adalah hidup yang mulia. Hidupnya Tuhan itu yang hilang. Hidupnya Tuhan itu yang hilang. Hidup mulia ini hilang dari kita. Ayatnya Markus 10 ayat 17, nanti saudara baca di rumah. Yang kedua, apa yang hilang? Posisi yang mulia. Yang saya sebut saudara bandingkan dengan apa yang terjadi pada Adam ya, dan umumnya manusia. Yang ketiga, sudut pandangnya yang mulia, itu hilang. Yang keempat apalagi warisan yang mulia ini hilang. Dan yang kelima tujuan yang mulia. Mengapa jangankan orang dunia, orang Kristen pun pelayanannya atau hidupnya enggak ada tujuan? Dari sini startnya. Tetapi kemudian yang harus kita sadar bahwa ini sedang dikembalikan, itu sebabnya ada shiftingnya. Nah, dari 5 yang saya sebutkan ini, saya concern kepada yang 2 saja, yaitu yang di nomor 2 dan nomor 3. Posisi yang mulia, aletheia, dikembalikan, diposisikan ulang secara tepat dan benar. Tapi penyebab kenapa posisi ini berubah, karena yang satu hidupnya Tuhan itu hilang dari kita. Ini yang Tuhan maksud kalau kamu makan buah itu kamu mati. Iblis putar ceritanya sehingga yang muncul adalah dorongan bagaimana untuk menjadi seperti Allah. Untuk supaya posisi yang mulia ini menjadi pengalaman hidup saudara dan saya, diposisikan ulang di posisi secara tepat. Jalannya hanya satu. Firman harus menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu ditolak oleh dunia, ditolak oleh miliknya sendiri. Lahirnya di kandang, dibaringkan di palungan seperti lahirnya dadakan. Padahal 700 tahun sebelumnya Yesaya sudah menubuatkan tentang kelahirannya sampai pada kematiannya. Tapi waktu lahirnya itu kayak orang gak ada rencana, kirain masih bulan depan lahir loh. Ternyata ini gara-gara mobil masuk lubang, getaran begitu kuat jadi brojol gitu kira-kira ya. Di kampung saya ada anak dipanggil Chen. Orang kampung, orang Sangir dipanggil Chen kayak orang Chinese saja ya. Tapi nama panjangnya itu Cendana.
Saudara tahu kenapa cendana? Karena waktu mamanya sakit perut, jalan masih jelek belum kayak sekarang. Itu rumah sakitnya jauh. Di jalan tuh dibanting-banting, akhirnya lahir tuh di mobil itu. Mobil namanya Cendana. Dinamainlah Cendana tuh anak. Nama panggilannya yang keren, Cen. Diposisikan ulang. Caranya adalah Yesus harus datang. Dia harus menanggung hinaan, masuk dalam waktu manusia yang terbatas, hidup dalam lingkungan manusia yang bisa salah menilai punya. Yang baik juga baik, ada maksudnya, dan seterusnya. Bisa ditolak juga, Yesus ada dalam hidup itu. Ada kesaksian palsu, dan itu menjadi jalan untuk kemudian dia naik di kayu salib. Ada pengkhianatan, ada saksi dusta, ada sok kuasa dan seterusnya. Yesus harus ambil jalan itu demi saudara dan saya diposisikan ulang. Dari sini saya punya satu pernyataan, coba saya lihat. Oke, keselamatan dari Tuhan itu bersifat terbuka. Saya ulangi kalimat ini. Keselamatan dari Tuhan itu bersifat terbuka. Kepada siapa saja yang mau bertobat. Dan bukan otomatis. Keselamatan bersifat terbuka tapi bukan otomatis. Maksudnya dari kalimat ini adalah karena Yesus sudah datang menanggung dosa manusia, sudah mati, bangkit, memberikan kemenangan, maka semua manusia pasti selamat. Bukan itu. Karena dia sudah buka pintu selamat, maka semua terbuka bagi semua orang, siapapun yang mau percaya dan setia sampai akhir pasti selamat. Itu maksudnya. Tidak otomatis, tapi pasti bagi siapa yang terus setia kepadanya sampai mati. Itu sebabnya di Wahyu banyak kata itu. Siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang setia sampai mati dan seterusnya. Hari ini kita boleh hebat dalam pelayanan, hari ini kita boleh rajin, boleh setia. Pertanyaannya adalah menjelang mati bagaimana? Waktu Tuhan datang kita gimana? Itu pertanyaannya. Itu sebabnya gereja ini dalam pergumulan, maka kemudian di awal tahun kita bicara tentang paradigma Tuhan. Jadi apapun kita harus kembali dari sudut pandangnya Tuhan. Bukan dari sudut pandang manusia, bukan dari hikmat manusia, tapi dari sudut pandang Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita ambil, gak ada unsur manusiawi dalam arti motifnya apalah, gak ada. Mau jadikan panggung supaya orang kenal kita, enggak ada, bukan itu. Dan kalau itu yang menjadi alasan kita melayani juga, sudut pandangnya yang benar, maka orang bisa salah nilai kita, orang bisa enggak berterima kasih sama kita. Kita akan tetap dengan setia, dengan semangat, dengan tulus melakukan pelayanan. Mengapa? Karena kita lakukannya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan melalui gereja di mana kita ada. Yang setuju katakan amin. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tentang posisi yang diposisikan ulang atau diposisikan secara benar, penjelasannya sekian. Kita lihat yang berikut, sudut pandang yang mulia, skopos. Sudut pandang yang mulia, sudut pandang yang tepat dari posisi yang tepat. Kita nggak akan punya sudut pandang yang tepat seperti sudut pandang Tuhan sebelum kita alami diposisikan ulang. Jadi seringkali kita ini bukan apa-apa, posisi kita yang masih salah. Sehingga yang kita lihat juga masih salah. Padahal ayat firman kita sudah hafal mati banyak lagi. Saya ngomong dengan satu Bapak Ibu. Lalu dalam cerita itu dia banyak kutip ayat. Dia tanya ayat ini maksudnya apa, kisah ini gimana dan seterusnya. Dalam hati saya ini Bapak jemaat nih kayaknya jemaat setia nih Bapak nih.
Jadi saya tanya dia, Om gereja di mana? Nah itu dia agak nunduk garuk kepala terus dia ngomong gini. Saya ini belum ke gereja, maksudnya saya belum Kristen. Lah kok dari tadi ngomong Alkitab? Iya saya suka baca makanya saya tahu. Jadi saya tanya dia, kalau gitu kenapa Om gak mau masuk gereja? Baca Alkitab tapi gak mau Kristen? Ini jawabannya. Saya tahu diri pendeta, saya masih banyak dosa. Kalau saya masuk Kristen sekarang hanya bikin malu Tuhan. Saya lihat satu sisi ada salahnya, satu sisi ada benarnya. Di dalam kesalahan dia tentu juga. Ada banyak orang Kristen yang yakin percaya masuk surga, kelakuannya lebih parah dari Bapak ini. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan datang cari orang berdosa. Tuhan gak datang cari orang benar. Tapi dalam penerimaan dan pembenaran Tuhan itu, seyogianya kita punya status baru, maka yang lama harusnya sudah berlalu. Hanya babi yang akan kembali pada kubangan. Hanya anjing yang akan kembali pada muntah. Orang Kristen gak mungkin jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itu kata firman. Karena kalau demikian dia lebih bodoh daripada keledai. Ibu-ibu, jika ada suami salah di hal yang sama, jangan bilang dasar keledai lu. Sudut pandang yang mulia. Ibrani 11, 24, 27. Ini sudah disinggung sama Pastor Leo kemarin. Musa oleh iman. Musa dari sudut pandang Tuhan, dia nggak berbangga dengan menjadi pangeran di Mesir. Tetapi kemudian walaupun menderitalah bersama dengan bangsa pilihan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada mewah-mewah di sebelah sana. Yang saya ingin kita lihat adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Tuhan datang pada Abraham berkata, keluar dari Ur Kasdim, dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke tempat yang akan tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi besar. Siapa yang kutuk engkau dikutuk, siapa yang berkati engkau diberkati. Ayat yang keempat saya baca, bunyinya begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan seterusnya, itu aja kalimatnya. Dan Abram pun pergi setelah dia mendengarkan semua yang dibilang sama Tuhan. Mendengar firman dengan jelas, mengerti dengan tepat masih kurang kalau kita nggak melakukannya. Hafal banyak ayat itu hanya membuat kita botak saja. Kalau kemudian kalau kita nggak menjadi pelaku firman, sama aja bohong. Setelah Abram mendengar semuanya, maka pergilah Abram. Apakah sebelum Abraham ada contoh orang lain yang tiba-tiba dengar suara Tuhan, suara yang berwibawa, lalu kemudian dia berpikir ini kayaknya suara bukan dewa nih, ini kayaknya suara Tuhan nih. Lalu kemudian dia ikut melangkah bersama suara itu. Sebelum Abraham belum ada contohnya. Tapi setelah Abraham begitu banyak contoh berikutnya. Tapi orang Kristen di akhir zaman masih takut melakukan. Gak usah seradikal Abraham deh. Masih berbantah dengan Tuhan, tapi Tuhan ini, tapi Tuhan begini, tapi Tuhan, dan seterusnya. Saya sih mau pergi gereja Tuhan, tapi begitu bangun kok ini hujannya kencang amat. Ini kayaknya keluar nanti ada banjir di jalan di mana, mendingan aku tidur lagi. Sudut pandang Abraham berubah. Karena dia dengar firman Tuhan dengan jelas dia mendengarnya. Saudara mengakui bahwa di gereja ini ada banyak pengajarannya. Atau kalau saya sebut satu kata pengajarannya bagus-bagus. Gak cukup kita tahu. Gak cukup kita hafal. Gak cukup menjadi bahan diskusi di home. Bahan sharing atau apa namanya. Tapi harus menjadi pengalaman kita. Dan dibutuhkan satu kunci kecil di situ, sederhana. Belajar melangkah, belajar melakukannya. Saya baca kembali kalimat ini. Keselamatan dari Tuhan itu bersifat terbuka kepada siapa saja yang mau bertobat dan bukan otomatis.
Keselamatan itu gratis, namun bukan murahan. Awe Tozer ngomong begini. Ini Tozer ini kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah Pastor Rosalin, ada berapa kali kutip kalimat dari orang ini. Ini salah satu penulis atau pengkhotbah yang disukai oleh Pastor Ros, pesan-pesannya. Tujuan penebusan ialah mengembalikan permata yang hilang, yakni penyembahan. Agar orang percaya kembali belajar melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak semula, yaitu apa? Menyembah Tuhan dalam keindahan kekudusannya. Haleluya. Dari ayat ini Bapak Ibu, dari pernyataan ini saya mau ngomong kalimat pendeknya begini. Bahwa ibadah yang kita lakukan ini, atau doa kita di rumah, itu adalah ritual. Tetapi ada ibadah lainnya yang tidak kalah pentingnya, seperti uang itu dua mata uang sebelah menyebelah gitu loh. Yaitu apa? Ibadah saudara dan saya dalam wujud mentaati kebenaran firman Tuhan. Orang Israel itu banyak yang memelihara hari Sabat, tapi banyak juga yang melanggar itu. Orang Israel itu banyak yang disunat, tapi kemudian mereka juga membiarkan atau tidak mentaati bagian yang lain. Kalau saya mau gabung menjadi dua saja, yang satu ritual itu mereka bawa persembahan, bawa korban di bait Allah, tapi kemudian yang satu lagi hidup mereka nggak boleh fasik, itu dia. Dari sini saya mau berbicara tentang keintiman. Ibadah dalam bentuk ritual dan gaya hidup taat pada firman Tuhan adalah inti dari penyembahan yang tidak terpisahkan. Kalau saudara merasa kalimat ini memberkati, silakan difoto atau ditulis. Karena kemudian saya mau ngomong ini. Kehidupan tadi yang saya bilang, yang hilang, kehidupan Tuhan yang hilang itu, hidupnya Allah yang hilang. Dalam Yunani dipakai kata zoe itu, living of God itu, menentukan pola dan kualitas penyembahan kita. Kehidupan dari Tuhan menentukan pola dan kualitas penyembahan kita, bukan yang menentukan kualitas, bukan kualitas yang menentukan pola. Tetapi sebaliknya hidup itu, hidup Tuhan yang menentukan pola dan kualitas. Bukan dibalik ya, pola menentukan kualitas. Kalau begitu apa yang menjadi pijakan kita? Ini ayat 5 poin ini saya nggak jelasin. Saya tulis supaya kemudian menjadi perenungan kita. Saya hanya mau jelasin satu aja. 1, perkenanan Tuhan. 2, pembenaran Tuhan. 3, kasih karunia Tuhan. 4, firman Tuhan dan Roh Kudus. 5, berserah diri dan keintiman. Ini adalah pijakan saudara dan saya dalam pengiringan kita pada Tuhan atau dalam kekristenan hidup saudara dan saya. Keintiman kita dengan Tuhan tidak dibangun atas dasar pujian dan penyembahan. Kalau tadi saya bicara kehidupan tidak ditentukan pola, gitu ya. Kehidupan justru yang menentukan bukan ditentukan. Maka sekarang ada pernyataan yang kayaknya ini tidak biasa saudara dengar. Keintiman kita dengan Tuhan tidak dibangun atas dasar pujian dan penyembahan. Nanti saya jelasin. Sebaliknya, pujian penyembahan kita harus dibangun di atas dasar keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kemudian saya bisa bersujud begini, berlutut, saya bisa bersujud begini, jidat saya bisa sampai ke lantai, saya nyanyi sambil nangis-nangis, itu tidak berarti saya lagi intim dengan Tuhan. Saya dalam memuji menyembah Tuhan dengan ekspresif, iya. Kalau saya nyanyi lompat-lompat ekspresif, iya. Tapi apakah itu menjadi ukuran saya intim dengan Tuhan? Jawabannya tidak.
Ada banyak orang yang di dalam gereja memimpin pujian, semua merasakan hadirat Tuhan, tapi kelakuannya jauh daripada yang seharusnya. Ingat pernyataan saya tadi di awal, sebelum ini maksudnya. Ritual itu lain, gaya hidup itu lain. Dan dua ini seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan pelayanan kita orang diberkati, bagaimana dengan kehidupan kita? Gitu ya. Dengan kehidupan kita juga harusnya orang diberkati. Saya bisa ada saat teduh, bangun tidur saya langsung duduk di samping ranjang mungkin. Ini enak juga duduk sini nih. Ini kalau besok-besok ada duduk sini saya pertama lah. Atau kita bersila begitu ya. Mau duduk kayak apa saudara sambil dengan wajah yang kusuk begitu serius. Tiap pagi jam 3 saudara sudah bangun memuji menyembah Tuhan. Dua kemungkinan, satu memang saudara rindu Tuhan. Tapi yang kedua karena memang saudara udah gak bisa tidur daripada menghayal muji Tuhan aja. Tapi yang tahu persis saudara sedang punya keintiman dengan Tuhan. Satu, rasa saudara udah boleh dibilang iya. Tapi yang kedua nanti sebentar, gaya hidup yang akan menunjukkan sebetulnya kita punya keintiman dengan Tuhan atau tidak. 5 hal saya baca dengan cepat. 5 hal saya baca dengan cepat. 1, mengakui kekalahan kita, kelemahan kita, dan ketidaksanggupan diri sendiri. Ini hal yang harus kita sadar, karena dari kalimat ini artinya kita sadar diri. Yang kedua, mengakui kemenangan, kedahsyatan, dan kesanggupan Kristus. Ini artinya kita sadar akan Tuhan, akan karyanya. Ayat-ayat saudara catat nanti baca di rumah. Yang ketiga, apa? Mengembalikan hak kepemilikan hidup ini kepada Kristus. Dia udah beli kita dengan harga yang lunas dibayar. Yang keempat apa? Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus. Dan yang kelima apa? Menghambakan diri kepada Kristus dan kebenaran. Ini banyak catatan isi Lewi hari ini ya. Saya pikir kalau saya cuma ambil satu karena yang saya mau jelaskan satu, saudara nggak tahu yang lain tuh apa gitu loh. Tapi walaupun saya nggak jelasin, kalau semua saya baca lengkap kan, kalau Bapak Ibu saudara merenungkan, bisa nanti jadi punya bahan khotbah sendiri Bapak Ibu kan. Dari 5 ini, saya mau bicara satu saja. Yaitu poin yang keempat, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus. Dari kalimat ini saya bikin sempit lagi, kecil lagi, pendek lagi, berserah diri. Tadi ingat saya diawali dengan kata keintiman. Keintiman sama dengan berserah diri sama dengan keintiman. Saudara pegang dulu pernyataan saya ini. Berserah diri sama dengan keintiman, keintiman sama dengan berserah diri. Mana poin-poinnya? 5 tadi yang saya sudah baca itu. Ini harus menjadi satu, gak boleh cuma salah satu yang diambil. Kelima-limanya. Oke, disebut dalam bahasa Yunani paradose. Berserah diri itu paradose. Kalau kita percaya itu pistis. Kalau bilang percaya, setan juga percaya Bapak Ibu. Ada DP ayat itu. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka apa? Mereka apa? Gemetar. Kalau kita percaya dan kita enggak gemetar, kita kalah sama setan. Dari percaya dan gemetar ini muncul satu kata yang sering kita sebut adalah punya rasa takut akan Tuhan. Sepakat ya, rasa takut akan Tuhan. Percaya dan kita hormat sama Tuhan. Tetapi kalau kita bicara tentang percaya itu pistis, maka aku mempercayakan diri atau aku berserah gitu ya, yang tadi itu. Di kata lain adalah pisteo. Aku mempercayakan. Di saat mempercayakan itulah maka kita akan berserah. Kalau kita melakukan perjamuan,
itu Tuhan berserah sama kita atau Tuhan menyerahkan dirinya pada kita. Roti dan anggur adalah tubuh dan darahku. Dia serahkan hidupnya, tubuhnya, hidupnya untuk saudara dan saya hidup diposisikan ulang pada posisi yang benar. Tapi di saat saudara melakukan baptisan, kita melakukan baptisan, maka kita yang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bersekutu dalam kematiannya dan kemudian kita bangkit dalam kemenangannya. Itu prinsip kekristenan saudara dan saya. Dan ini gak bisa terpisahkan dengan keintiman kita yang kita sebut intim dalam menyembah Tuhan itu. Intim itu bukan hanya dalam menyembah, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau menangis-nangis di gereja, rajin doa di rumah berlutut, itu baru satu bagian. Belum keduanya menjadi satu. Saudara sepaham dengan saya ya. Kalau demikian, apa yang harus kita buat? Ini ayat terakhirnya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Orang yang berserah sama Tuhan tuh modelnya begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, ini kata Paulus, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menungguku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pisteo. Aku percayakan diriku kepada Tuhan. Atas dasar itu kita bangun keintiman dengan Tuhan. Dengan kesadaran terhadap pribadi Tuhan. Kesimpulannya. Menerima pembenaran. Menerima pembenaran Tuhan. Atau setelah kita menerima pembenaran Tuhan, maka terjadilah yang namanya perubahan status. Status kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita menjadi ahli waris dari setiap janji-janji Tuhan. Lalu apa? Posisi dan sudut pandang kita pun berubah atau diubahkan. Selanjutnya terjadilah yang namanya proses shifting itu menuju kepada kemenangan dan kemenangan berikutnya. Kemuliaan dan kemuliaan berikutnya. Sampai pada kesempurnaan itu tiba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya undang kita semua berdiri.